Kemenyan asalnya dari getah pohon spesies Styrax. Selama ini, kemenyan identik dengan acara ritual berbau mistik untuk sesajen. Tetapi ternyata kemenyan menjadi komoditi ekspor unggulan Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018. Luas lahan yang ditanami kemenyan di Provinsi Sumatera Utara saja mencapai 23.068 hektar. Dari lahan seluas itu mampu memproduksi getah sebanyak 8.332 ton. Sedangkan potensi pasar yang bisa diraih dengan produksi sebanyak itu mencapai 2,8 triliun rupiah per tahun. Apabila di pasar lokal, harga kemenyan rata-rata 250.000 per kilogram. Dengan produksi getah 8.332 ton, maka nilai perdagangan dari kemenyan mampu mencapai 2,8 triliun rupiah per tahun. Selain digunakan dalam upacara ritual adat, kemenyan juga memiliki fungsi bagi kesehatan dan kecantikan. Berikut ini beberapa manfaat kemenyan. Digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi. Sampai sekarang ini, kemenyan menjadi campuran dupa, rokok, sabun, porselen, bahan baku industri parfum, kosmetik, obat-obatan, dan farmasi. Kemenyan memiliki kandungan utama asam sinamat. Dalam dunia industri kosmetik, zat asam sinamat berfungsi melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau sinar matahari. Kemenyan juga digunakan sebagai bahan baku tambahan pangan. Asam sinamat yang terkandung dalam kemenyan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku tambahan pangan, seperti pewarna makanan, aspartame, serta pengawet asam benzoat. Aturan penggunaannya pun harus sesuai SNA. Manfaat kemenyan untuk kecantikan kulit salah satunya bisa menyembuhkan luka borok pada kulit. Selain itu, juga bermanfaat untuk mengobati luka herpes pada mulut dan gusi bengkak. Dunia kesehatan juga menggunakan kemenyan untuk mengobati penyakit bronkitis seperti disinfektan dan ekspektoran pada luka. Ada pula masyarakat yang mengaplikasikannya langsung ke kulit untuk mengurangi pembekakan, membunuh kuman, serta menghentikan pendarahan akibat luka kecil. Bahkan terkadang mengoleskan pada bagian kulit yang borok, pecah-pecah, atau mengkombinasikan dengan herbal lain sebagai senyawa benzoin tincture. Sedangkan minyak kemenyan dalam dunia kecantikan ampuh untuk membantu mengecilkan pori-pori sekaligus menghilangkan noda bekas jerawat. Manfaat kemenyan untuk kecantikan kulit juga bisa membantu mengobati eksim, menyamarkan stretch mark, dan membantu menyembuhkan luka pasca operasi atau bedah. Namun demikian, perlu hati-hati pada penggunaan oleh mereka yang punya alergi dan sensitif pada kulit. Sebabnya, efek samping kemenyan bisa menimbulkan reaksi alergi, ruam, dermatis, hipersensitivitas, MAH, asma, anafilaksis, dan gangguan gastrointestinal. Berdasarkan liputan 6.com, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 7 benda surga yang juga diturunkan ke dunia. Sampai saat ini juga, dan sebagiannya masih berada di bumi dan dapat kita saksikan. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam ini dikabarkan berasal dari surga. Tongkat ini terbuat dari kayu aas yang merupakan tanaman mulia. Tongkat Nabi Musa alaihissalam ini pernah berubah menjadi ular yang sangat besar dan membelah Laut Merah. Ini pun merupakan salah satu dari 9 mukjizat yang Allah berikan dari surga kepada Nabi Musa alaihissalam. Kayu gaharu juga diyakini berasal dari surga yang kebanyakan tumbuh di Indonesia, tepatnya di Merauke, Borneo, Sulawesi, dan Pulau Sumatera. Kayu gaharu merupakan salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian
yang sering disebut dengan kayu kemenyan atau dupa atau gaharu. Wewangian dari kayu gaharu ini dikabarkan merupakan wewangian yang disukai oleh para malaikat. Buah tin ini merupakan salah satu buah yang berasal dari surga karena menjadi salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ayat 1, demi buah tin dan buah zaitun. Cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikabarkan berasal dari surga. Cincin ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kelebihan cincin ini yaitu ketika digunakan oleh Nabi Sulaiman, maka semua makhluk seperti para jin, setan, angin, dan lain sebagainya akan tunduk dan patuh kepadanya. Tentu saja hal itu terjadi atas perkenan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisyawab.